Flocation, Let's go bro! Alam adalah sebuah karya Tuhan yang diciptakan tak lain untuk dinikmati keindahannya, serta dimanfaatkan sebagai mata pencarian warga setempat. Salah satunya yaitu dijadikan tempat wisata. Flocation mengajak penonton untuk menikmati keindahan alam yang akan membuat kita seakan jatuh cinta dan bangga kepada Indonesia. Bersama Diva dan Patrick yang akan memberikan info menarik bagi Sobat Flow tentang tempat wisata di setiap episodenya. Pisau tajam karena diasah, hati gundah jadi gelisah. Daripada hidup susah, yuk main di tempat basah. Halo Sobat Flow, welcome back to Flocation. Woo! Di episode kali ini nih Sobat Flow, seperti yang kalian lihat, pasti kalian bertanya-tanya nih, sebenarnya gue lagi ada di mana sih? Kok banyak pohon-pohon tinggi? Terus tadi juga bilang mau main basah-basahan. Pasti pada bingung kan? Tapi tunda dulu bingungnya. Karena kali ini gua nggak akan main di atas, melainkan gua akan main di bawah. Dan ya, gua akan main di Goa Buni Ayu, Desa Cipicung, Kabupaten Sukabumi. Penasaran gak? Kira-kira ada apa aja nih di isi perut bumi? Pasti penasaran kan? Makanya tetap stay tune di Flocation. Let's go Flow! Woo! Sebelum melanjutkan untuk masuk ke dalam, gue bener-bener dibuat terkesima nih sama pemandangan alam ini. Ya, walaupun terdengar ekstrim dan menegangkan, tapi kita disuguhkan dengan pemandangan pohon dan udara yang segar nih Sobat Flow. Jadi ngebuat pikiran takut dan hal lainnya jadi rileks deh. Nah Sobat Flow, sebelum gue masuk ke dalam goa nih, tentunya gue gak sendirian. Gue ditemanin oleh beberapa profesional guide atau tour guide yang ada di sini ya, betul. Kang ya? Iya betul. Oke, boleh tahu namanya siapa Kang? Dengan Kang Dery ya. Kang Dery. Ya. Kang siapa? Sidik. Kang Sidik. Oke, ini namanya Kang Dery dan ini namanya Kang Sidik. Oke, ini karena medan yang kita lalui ini lumayan berat nih Sobat Flow. Tapi bukan lumayan berat juga sih ya, karena alam itu kan nggak bisa dianggap enteng ya, Kang ya. Betul. Jadi kita itu harus menaati peraturan yang ada di sini, bukan begitu Kang? Betul sekali. Nah makanya sebelum kita melakukan penelusuran gua, kakaknya ntar kita perlengkapan dengan seperti saya seperti ini, dilengkapi sepatu boot, helm sama wearpacknya juga untuk menjaga keselamatan di saya perjalanan. Pakai ini juga nih, pakai ini ya, juga. Kita akan coba pakai. Oke nih Sobat Flow, nanti gua akan pakai pakaian seperti ini nih. Lihat nih, kece abis nih. Kakaknya boleh kita perlengkapan dulu, pakai perlengkapannya ini ada yang namanya coverall atau wearpack. Boleh kakaknya pakai. Sebelum masuk ke dalam goa, kita harus memakai pakaian dan perlengkapan khusus lainnya nih Sobat Flow. Serta jangan lupa mengisi surat pernyataan ya. Karena perjalanan dalam goa bukan main-main, setiap pengunjung harus mempersiapkan fisik dan mentalnya. Mulai dari pemanasan, berdoa, dan membangun kekompakan lainnya. Flocation, let's go Flow! Dan ya, inilah goa yang akan kita masuki, Goa Vertika. Woo! Kabarnya nih Sobat Flow, ada fauna yang menempati di goa ini. Penasaran kan? Makanya ikutin terus perjalanan gue di Flocation, let's go Flow! Woo! Penelusuran pun dimulai nih Sobat Flow. Diawali turun dari perut bumi sekitar 54 meter di bawah tanah. Goa dengan luas dasar 10 meter persegi dan panjang sekitar 1, km ini memiliki banyak material alam loh. Karena itu nggak bisa sembarangan orang masuk. Keamanan harus jadi hal yang paling utama. Nggak cuma jalan-jalan aja nih. Pemandangan bebatuan karst di dalam goa mengingatkan gue akan fungsi tempat ini sebagai penyeimbang ekosistem dan penyimpanan air tanah alami. Wah, keren banget sih menurut gue. Ternyata Sukabumi masih punya goa-goa alami dan bagus kayak gini.
Menjulangan stalaktit dan stalagmit yang terbentuk akibat adanya pengendapan kalsium karbonat menunjukkan gua masih normal menjalankan fungsinya. Dan yang istimewa, material-material ini tumbuh 1 cm dalam 10 tahun. Dan ini nih yang gue tunggu-tunggu, fauna asli goa. Yang menarik di sini juga ada laba-laba goa, kala cemeti, udang purba, kelelawar pemakan serangga, dan kelelawar pemakan buah. Ya, konon katanya nih sobat Flo, kalau misalnya kita cuci muka di sini, itu bisa bikin wajah awet muda. Langsung kita cobain aja yuk. Walaupun sejauh ini medannya lumayan menguras tenaga, tapi gue nikmatin banget setiap perjalanannya. Dan kalau lelah melanda, jangan lupa untuk istirahat dulu ya Sobat Flo. Dan akhirnya nih Sobat Flo, gue sampai juga di zona gelap abadi. Tenang dan penuh misteri. Saking gue nikmatin perjalanan di dalam goa nih, gue sampai gak kerasa kalau udah 4 jam gue di sini. Tapi zona ini bukan zona terakhir loh. Masih ada satu lagi zona yang gak kalah serunya. Nah, ini adalah zona paling sulit sekaligus seru. Zona lumpur. Satu jejakan kaki rasanya seperti dihisap ke dalam perut bumi loh Sobat Flo. Namun, momen seperti ini justru dijadikan gelak tawa kru yang ikut ke dalam goa. Akhirnya Sobat Flo, gua keluar juga dari goa nih. Vacation, let's go Flo! Woo! Nah, kalau tadi Sobat Flo udah lihat seluruh perjalanan gue di Gua Bumi Ayu, sekarang gue penasaran nih sama perjalanannya si Betty. Sobat Flo penasaran juga kan? Makanya don't go anywhere, tetap di Location. Let's go Flo! Woo! Back to realita deh. By the way, hello Sobat Flo. Gimana perjalanan bareng Diva tadi? Seru banget kan? Nah, gue Betrik, gue sekarang bakal ajakin kalian main basah-basahan. Dan yang pastinya gak kalah seru juga dong dari Diva tadi. Jadi yuk terus ikutin gue tetap di Flocation. Let's go Flo! Arum Jeram Citarik. Arum jeram Sungai Citarik dapat memberikan pengalaman menarik bagi siapapun yang mengikutinya. Sungai yang berlokasi di Taman Nasional Gunung Halimun, Cikidang, Sukabumi ini merupakan salah satu sungai terbaik wilayah Jawa Barat yang menjadi pilihan para wisatawan, terutama para penggemar aktivitas rafting atau arung jeram. Nah Sobat Flo, kalian tahu nggak nih sekarang gue lagi di mana? Sekarang gue lagi ada di Sungai Citarik. Nah, ada informasi menarik loh Sobat Flo tentang Sungai Citarik ini. Jadi di sini pernah dijadikan lomba rafting tingkat internasional loh Sobat Flo pada tahun 2015. Dan para pesertanya juga diikutsertakan dalam lomba loh Sobat Flo. Wah, gue jadi semakin tertantang banget nih Sobat Flo, pengen cobain rafting yang ada di sini. Halo Bapak, Halo, Bapak ya, siapa? Bapak Cece ya. Bapak Cece, saya Betrik ya Bapak. Ya, nah Sobat Flo, jadi sekarang ini gue udah bareng sama Pak Cece. Dan beliau ini adalah salah satu anggota dari tim rescue pada saat perlombaan rafting tingkat internasional di tahun 2015. Oke Pak, sebelumnya perlombaan ini kan berada di tingkat internasional ya Pak.
Dan para pesertanya diharuskan untuk melewati 13 gawang dengan jarak 200 meter. Betul begitu Pak? Betul ya. Oh betul begitu. Ya, pastinya itu bukan suatu perjuangan yang mudah ya Pak ya. Iya. Cukup sulit juga Oh. dilewatinya. Oh begitu Pak. Dan ada nggak sih Pak kendala yang terjadi pada saat peserta melaksanakan lomba rafting tersebut Pak? Ya paling kendalanya sih yang pertama ada di biasanya kalau di slalom itu kendalanya di gawang yang merah gitu ya, upstream yang melawan arus gitu ya. Oh. Paling itu aja kendalanya. Kalau yang downstream itu hanya tinggal pembacaan arus gitu ya, dan jangan sampai nyentuh di gawang-gawangnya tersebut gitu. Oh begitu. Untuk kondisi lapangannya tuh gimana Pak arusnya tuh? Arusnya sih cukup menantang juga gitu ya. Oh cukup menantang ya Pak. Wah ternyata cukup menegangkan dan menantang Iya. juga ya Pak ya. Nah gimana nih perasaan Pak Cece setelah menjadi tuan rumah pada kejuaraan lomba rafting ini Pak? Ya, yang pertama mungkin kita jadi bangga gitu ya. Oh iya betul. Bisa sebagai terpilih sebagai tuan rumah. Dan keduanya membanggakan untuk di daerah saya gitu ya. Yang ketiga membanggakan bagi keluarga juga gitu ya. Karena keluarga bisa melihat gimana perjuangannya sebagai suaminya gitu ya di lomba arung jeram tersebut gitu ya. Wah iya, pastinya bangga sekali ya Pak. Sebagai masyarakat Indonesia, Iya. saya juga ikut bangga nih Pak mendengar ya. Dan pastinya Sobat Flow juga ikut bangga nih. Nah Sobat Flow, gue semakin semangat dan semakin tertantang banget nih mau cobain rafting yang ada di sini. By the way, makasih ya Pak udah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng saya dan juga kasih informasi menarik nih tentang Sungai Citarik pada saat perlombaan rafting tingkat internasional di tahun 2015. Oke Sobat Flow, daripada kita berlama-lama, mending langsung aja yuk kita cobain rafting yang ada di sini karena gue udah penasaran banget dan pengen banget cobain rafting yang ada di sini. Jadi terus ikutin gue di Vlogation. Let's go Flow! Karena rafting termasuk olahraga ekstrim, keamanan adalah hal yang paling utama. Setelah selesai memasang perlengkapan keamanan, jangan lupa dengarkan arahan dari pemandu ya Sobat Flow. Aduh, Sobat Flow, deg-degan banget nih, gue pengen banget coba rafting yang ada di sini. Kayaknya seru banget deh. Jadi terus ikutin gue di Vlogation. Let's go Flow! Sungai Citarik memiliki tingkat kesulitan rata-rata pada grade 3 hingga 5 intermediate dengan panjang sekitar 44 km yang bermuara pada pantai Pelabuhan Ratu. Sungai ini mempunyai aliran yang cukup deras dengan tipe berbatu yang dapat membentuk arus air sempurna untuk kegiatan rafting loh Sobat Flow. Sehingga membuat sungai ini sangat cocok bagi siapapun yang ingin merasakan pengalaman seru arung jeram. Bagi Sobat Flow penggemar uji adrenalin, Sungai Citarik adalah pilihan yang tepat untuk dicoba. Terlebih, arung jeram di Citarik ini memiliki arus yang cukup deras. Sungai Citarik memiliki keunggulan dibandingkan dengan sungai-sungai lainnya yang ada di tanah air. Sungai ini mempunyai debit air yang cukup, air sangat bersih, serta arus relatif stabil dalam sepanjang tahun. Nah, Sobat Flow tahu nggak sih? Nggak cuma kesenangan aja loh yang kita dapat. Arung jeram juga bermanfaat untuk melatih jantung serta paru-paru kita loh Sobat Flow. Selain itu, kegiatan ini juga dapat melatih kekuatan, daya tahan otot, dan juga fleksibilitas sendi pinggang hingga bahu. Sepanjang sekitar 13 km dengan jarak tempuh 3 jam, gue disuguhkan pesona alam di hamparan sawah dan suasana pedesaan nih Sobat Flow. Hal ini tentunya jadi atraksi penghibur di sela-sela teriakan histeris para peserta arung jeram. Meskipun gue dapat suguhan pemandangan alam yang sangat eksotis, tapi ingat Sobat Flow, jangan mudah terpana dengan keindahan tersebut. Pasalnya,
Yang Sobat Flow hadapi adalah aliran arus sungai yang cukup deras. Dan Sobat Flow juga tentunya akan disajikan bebatuan kecil atau besar. Nah, maka dari itu, jangan lupa Sobat Flow tetap berhati-hati agar selamat sampai dengan tujuan. Oh my God, aduh, badan gue gemeteran. Nah, tadi sama para pemandu nih Sobat Flow dan juga sama tim-tim yang lain. Pokoknya seru banget Sobat Flow. Yuk, terus ikutin gue tetap di Flocation. Let's go Flow! Wah Sobat Flow, kalian harus banget cobain rafting yang ada di sini. Bener-bener seru banget Sobat Flow. Walaupun awalnya gue merasa takut nih Sobat Flow, tapi rasa takut gue hilang dalam sekejap Sobat Flow. Karena keguyur sama air yang seger yang ada di Sungai Citarik ini Sobat Flow. And last but not least, perjalanan kita nggak berhenti sampai di sini aja loh Sobat Flow. Masih ada perjalanan menarik lainnya. Jadi tetap ikutin gue di Flocation. Let's go Flow! Flocation, let's go Flow! Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang kaya akan destinasi liburan para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara yang akan memanjakan mata dan tubuh nih Sobat Flow. Salah satunya adalah air terjun yang dikenal dengan Curug Cikaso yang memiliki keindahan yang unik dan eksotik. Curug Cikaso begitu gagah dan mempesona, serta merupakan salah satu tempat wisata andalan yang sayang untuk kamu lewatkan saat berlibur ke Sukabumi nih Sobat Flow. Yuk kita telusuri bersama gue Beatrix Dan gue Diva yang akan mengajak kalian ke penghujung acara kali ini. Untuk sampai ke Curug Cikaso, kita harus menyeberangi sungai menggunakan sebuah perahu dengan waktu tempuh beberapa menit saja nih Sobat Flow. Suasana di aliran sungai Cikaso ini masih cukup asri, tenang, dengan reruntuhan pohon di samping kanan dan kirinya. Nah, sepertinya sudah hampir tiba nih Sobat Flow. Perjalanan pun dilanjuti dengan berjalan kaki sekitar 100 meter menuju hulu sungai. Nah Patrick, akhirnya nih kita sampai juga di Curug Cikaso. Yeay, bener banget ini. Dan ternyata tempatnya sesuai banget ya sama ekspektasi kita. Iya bener banget Patrick, jadi nggak sabar gue buat nikmatin pemandangan Curug Cikaso. Ya sama gue juga. Tapi tadi dulu, tunggu mau kemana Dip? Gue mau berenang lah. Nanti dulu dong, sebelum kita yang nikmatin pemandangan alam yang ada di sini, kita juga harus bagi-bagi sama Sobat Flow dong Dip. Oh iya benar-benar, gue Jadi setuju sama langsung lu. aja kita kasih lihat secara keseluruhan keindahan Curug Cikaso ini. Let's Check it out! Curug Cikaso memiliki aliran 3 titik di mana airnya mengalir dari sebuah tebing dengan tinggi sekitar 80 meter dengan lebar tebing 100 meter. Curug Cikaso memiliki debit air yang cukup besar dengan kedalaman mencapai 30 meter. Nah Sobat Flow, berenang di lokasi ini tentunya perlu hati-hati. Segala kesiapan dan keahlian berenang sudah harus paten ya Sobat Flow. Dan pastikan memilih tempat yang aman dan tentunya nyaman ya. Nah Sobat Flow, gue bilang juga apa kan? Bagus banget kan tempatnya? Iya bener banget di Patrick. Tapi nih daripada lama-lama di sini, mending kita langsung berenang aja. Yuk Dip, kita langsung berenang aja. Jadi
kita di Vlogation. Let's go bro! Sini. Nah Sobat Vlog, di sekitar aliran Cikaso terdapat kolam alami dengan air yang jernih, biru, dan segar. Namun, mengingat aliran airnya sangat kuat, pengunjung disarankan untuk tidak mendekati curah air terjun ya Sobat Vlog. Wah, sepertinya ada sesuatu yang menarik nih Sobat Vlog. Yes, jumping! Nah sobat bro, kita mau lompat nih. Iya benar sobat bro. Kalau dilihat dari medannya nih ya, untuk ekstrim ya. Lumayan ekstrim sih ya ini Div. Kalau yang mau berenang di sini disarankan bisa berenang ya. Harus wajib bisa karena berenang ini sih. ekstrim, lumayan tinggi juga. Karena arusnya juga cukup lumayan deras nih Sobat Vlog. Ya udah, Patrick langsung aja kita lompat yuk. Iya, nggak usah lama-lama, langsung aja Oke. kita lompat. Let's jump! Vlogation, let's go bro! Dengan view yang indah bak negeri dongeng, emang gak cukup kalau dinikmati dengan mata saja. Sobat Vlog juga harus datang dan menikmatinya secara langsung seperti kita nih. Ya nggak Patrick? Nah, bener banget nih Div. Tapi jangan lupa nih Patrick, harus hati-hati dan tetap dalam pengawasan ya Sobat Vlog. Nah, Sobat Vlog juga jangan sampai melewatkan momen untuk diabadikan ya. Dari sudut manapun memandang Curug Cikaso, membuatmu sadar bahwa mahakarya Tuhan selalu elok dan membuat terpana mata yang memandangnya. Sayang banget nih Patrick, kita udah di penghujung acara nih. Nah iya, bener banget nih Div. Walaupun kita udah mengelilingi tempat yang berbeda, tapi pada akhirnya kita tetap bisa ada tujuan yang sama ya Div ya. Iya. Kerja di rumah enaknya rebahan. Semua barang sudah tertata. Sungguh indah ciptaan Tuhan. Melihat keindahan alam semesta. Dari irian banyak cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian, terima kasih. Sampai esok, berjumpa lagi. Gua Diva, Dan gue Patrick. sampai jumpa di Vlogation. Let's go bro! Let's go!